Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Isu kakak asuh yang menjadi backing Verdi Sambo. Polri angkat bicara soal isu kakak asuh yang membackingi Verdi Sambo. Kapasitas kakak asuh itu disebut-sebut punya pengaruh besar di Korps Bayangkara. Terkait kakak asuh, adik asuh itu kan kembali lagi hanya dugaan, ujar Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Jumat 23 September. Dedi menyampaikan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim khusus atau tim sus yang menangani kasus Verdi Sambo. Ditemukan jawaban tidak ditemukan sosok kakak asuh itu. Sejauh ini, upaya obstruction of justice atau penghalangan penyelidikan dan penyidikan kasus yang menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka telah diketahui. Bahkan, ada 7 orang yang terlibat dalam obstruction of justice dan mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang jelas sudah berkoordinasi dengan Pak Dir maupun Propam itu tidak ada, ungkap Dedi. Dedi menekankan tim sus saat ini fokus pada pokok perkara yakni pemberkasan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan persidangan etik terhadap para polisi yang terlibat. Jangan melenceng dari pokok substansi, begitu kata Dedi. Informasi soal keberadaan kakak asuh Verdi Sambo itu pertama kali diungkap oleh Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad Universitas Pajajaran yang juga merupakan eks-penasihat Kapolri, Muradi. Kala itu dia menyebut kakak asuh Verdi Sambo memiliki kekuatan yang cukup besar di tubuh Polri. Kakak asuh dalam model konteks yang sudah pensiun ada yang belum. Nah ini yang saya kira yang agak keras di dalam. Kan itu situasinya sebenarnya karena kakak asuh itu punya peluang, punya powerful yang luar biasa, ungkap Muradi. Bahkan kakak asuh ex-Kadif Propam itu disebut ada yang masih anggota aktif Polri maupun telah purnawirawan. Mereka diduga membantu Verdi Sambo untuk keluar dari jeratan kasus pembunuhan Brigadir J atau paling tidak mendapatkan sanksi yang lebih ringan. Ya kemungkinan ada kan bisa untuk melobi meminta, kata Muradi. Terkait dengan kakak asuh, pengamat juga mengomentari hal tersebut. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, angkat bicara terkait dengan isu kakak asuh yang menyeret Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Huta Barat. Ia menduga pengaruh dari kakak asuh Verdi Sambo ini sudah terjadi sejak bersama dengan di Akademi Kepolisian. Namun lebih lanjut ia menyoroti terkait budaya kakak asuh dan adik asuh ini yang belakangan memberikan efek di kepolisian. Katanya efek dari hal ini punya pengaruh yang besar dan harus dari mendapatkan catatan di kepolisian terkait dengan promosi seseorang untuk naik tingkat. Pengaruh kakak asuh adik asuh ini sejak di Akpol terkait dengan pola promosi di internal. Tidak ada merit sistem yang berjalan, ini tidak bagus. Aturan ada di kepolisian, fakta di lapangan yang berjalan tidak ada, tidak berjalan. Ujarnya di redaksi Kompas Pagi Kompas TV pada Jumat 23 September. Saya masih ingat dulu untuk jadi bintang 3 atau bintang 2 yang punya posisi penting. Sebelumnya pernah Kapolda tipe A atau tipe B, tapi sekarang promosi ini meluncur. Akhirnya, terbongkar satu persatu, momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera CCTV. Sosok ini juga terekam. Drama kasus dugaan adu tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J berlanjut pada Jumat 29 Juli. Akhirnya terbongkar satu persatu, momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera. Sosok ini juga terekam. Dan kini satu persatu fakta tentang kasus penembakan Brigadir J mulai terungkap. Adapun CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga rumah utamanya telah disita penyidik dan melalui pemeriksaan. Hasil penyidikan pun perlahan menemui titik terang. Dari sejumlah CCTV, penyidik mendapatkan hasil pemeriksaan yakni dalam cuplikan rekaman CCTV terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat langsung menuju rumah utama Irjen Verdi Sambo. Rumah utama Sambo sendiri berlokasi di Umah Saguling 3, Jakarta Selatan pada pukul 15.32. Brigadir J dan ajudan lain terlihat masih berada di rumah utama. Kemudian Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan ajudan lain termasuk Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil nakas. Sebelumnya polisi sempat menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR di luar rumah
ketika terjadinya insiden penembakan Brigadir J di rumah dinas. Namun dari CCTV membuktikan bahwa Sambo melakukan tes PCR di rumah utama di Jalan Saguling 3. Melalui penelusuran, diketahui bahwa rumah utama Irjen Verdi Sambo hanya berjarak 500 meter dari rumah dinas di Duren 3, lokasi terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Dari rekaman CCTV, Brigadir J terlihat terakhir kali di rumah utama Irjen Verdi Sambo pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, dan masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda. Setelah tes PCR, para ajudan Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas. Pukul 17.10, Putri Chandrawati terlihat juga berada di rumah dinas Duren 3. Diketahui keluarga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo mempunyai kebiasaan untuk menunggu hasil tes PCR di rumah dinas. Hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, Brigadir J masih belum terlihat lagi dari rekaman CCTV. Tidak tampaknya Brigadir J selama 1 jam tersebut tentu memberikan sebuah pertanyaan. Dilansir melalui Viva, salah satu petugas pengawal Irjen Verdi Sambo terlihat melintas depan rumah dinas TKP penembakan Brigadir J sambil menaiki motor. Diketahui pada hari yang sama, Verdi Sambo dari tempat tinggalnya di rumah utama yang berlokasi di Jalan Saguling, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, hendak berangkat main badminton bersama mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz. Berdasarkan penuturan dari sumber, Irjen Verdi Sambo yang melintas depan rumah dinasnya di Jalan Duren 3 mendengar teriakan istri minta tolong. Ia pun meminta supirnya untuk berhenti di TKP, diikuti oleh petugas pengawal yang juga segera berhenti. Yang terekam itu pengawalnya aja naik motor di CCTV sekitar TKP. Pengawalnya itu dorong motor pakai kaki mundur, bukan balik kanan ke rumah yang jadi TKP baku tembak. Begitu ungkapnya. Penyelidikan kasus dugaan adu tembak yang menewaskan Brigadir J terus berlanjut. Satu persatu fakta tentang kasus penembakan Brigadir J mulai terungkap. Adapun CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga rumah utamanya telah disita oleh penyidik, dan melalui pemeriksaan rekaman CCTV mengungkap bahwa Brigadir J terakhir terlihat pukul 15.50 di rumah Verdi Sambo. Sempat tes PCR juga tidak ada tanda penyiksaan. Sejumlah CCTV penyidik mendapatkan hasil pemeriksaan, yakni dalam cuplikan rekaman CCTV terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru saja pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pukul 15.30 waktu Indonesia Barat langsung menuju rumah utama Verdi Sambo.